Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 8 Januari 2024 bersama Pastor Stefanus Ardi Watu Seke MSC dari Roma. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mulai renungan kita pada hari ini dengan membaca Injil pada Pesta Pembaptisan Tuhan hari Senin tanggal 8 Januari tahun 2024. Tuhan sertamu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Fresh Juice yang saya cintai. Hari ini adalah pesta pembaptisan Tuhan. Apa sebenarnya yang ingin diajarkan oleh gereja melalui misteri pembaptisan Tuhan ini? Mengapa Tuhan kok dibaptis? Nah, Katekismus Gereja Katolik nomor 535 sampai 537 menerangkan kepada kita alasan mengapa Tuhan ini dibaptis. Tuhan Yesus dibaptis. Bukankah Tuhan tidak perlu dibaptis? Nomor 535 dikatakan begini. Dalam rupa merpati, Roh Kudus turun atas Yesus, dan satu suara dari surga mengatakan, inilah putra yang kukasihi. Itulah penampakan, Epifani, Yesus sebagai Mesias Israel dan sebagai putra Allah. Penampakan ini ditujukan kepada siapa? Dalam kisah pembaptisan Yesus kita tahu yang ada di sekitaran sungai Yordan yang mendengarkan pewartaan Yohanes Pembaptis itu adalah pemungut cukai, serdadu, orang Farisi, Saduki, serta pelacur dan orang-orang berdosa. Inilah yang ingin dipanggil dan diselamatkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, pada waktu itu di hadapan orang-orang Yahudi, Tuhan sendiri memaklumkan, inilah putranya. Inilah sabdanya. Inilah Mesias Israel. Inilah putranya yang terkasih. Di nomor 536 dikatakan, pembaptisan untuk Yesus adalah penerimaan dan permulaan perutusannya sebagai hamba Allah yang menderita. Ia memasukkan diri dalam golongan orang berdosa. Jadi inilah dua alasan yang sangat penting untuk kita. Sederhananya, kenapa kita juga harus dibaptis adalah karena Tuhan meneladankannya untuk kita dan Ia juga mengamanatkannya kepada kita. Kalau begitu saudara-saudari yang terkasih, di nomor 537 kita diingatkan. Sebagai seorang Kristen yang dibaptis, kita dibentuk menurut rupa Tuhan Yesus.
umat Kristen, kita semua diajak untuk ambil bagian dalam misteri pengosongan diri dan bertobat dengan rendah hati. Masuk bersama Yesus ke dalam air supaya keluar lagi bersama Dia. Santo Gregorius dari Nazianze menulis, baiklah kita membiarkan diri dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan supaya bangkit bersamanya. Ini Bapak Ibu yang ingin diajarkan oleh gereja. Karena itu kita juga percaya bahwa pembaptisan adalah gerbang dari semua rahmat Allah yang lain, gerbang dari semua sakramen yang lain. Mari kita rayakan iman ini. Kita rayakan pembaptisan kita. Karena kita telah hidup sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Tuhan dan apa yang telah diamanatkan oleh Tuhan. Kita telah ambil bagian menjadi serupa dengan Dia dan semoga kita juga serupa dengan Dia di dalam kebangkitan. Semoga sekali lagi dengan pesta pembaptisan ini, pesta pembaptisan Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita pembaptisan yang telah kita terima. Entah pada waktu kita masih kecil, masih bayi, atau juga mungkin ketika kita telah dewasa. Jagalah iman ini, wartakanlah iman ini. Karena kita telah dimeteraikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 8 Januari 2024. Terima kasih kepada Pastor Ardi Watuseke untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.